Hi 8th graders, back again to listening class with me, Miss Ria. Today we're going to continue to Unit 2. The title for Unit 2 is Getting the Message. Check on your textbook while watching this video. Halo lagi kelas 8, balik lagi nih di kelas listeningnya Miss Ria. Hari ini kita lanjut materinya ya ke Unit 2. Judul Unit 2 itu Get the Message. Jadi sambil menonton dan mendengarkan videonya, buka buku cetak kalian ya. Your indicators for second unit for listening class are 1. Predicting information, and 2. Sentence completion. Nah, di unit 2 ini kalian akan belajar yang pertama, menebak atau memperkirakan informasi dari rekaman yang kalian dengar. Yang kedua adalah melengkapi kalimat. So, without further ado, let's begin the lesson. Open your textbook to keep up. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai pembelajarannya ya. Buka buku cetaknya supaya lebih paham. Okay, let's discuss the first material, predicting information. First of all, you can actually predict the answer of a question by analyzing the question beforehand. Oke, kita mulai pembahasannya ya. Materi yang pertama adalah menebak atau memperkirakan jawaban. Jadi, kalian sebetulnya bisa menebak jawaban dari sebuah pertanyaan sebelum kalian menjawab sebetulnya. How? Caranya gimana? First, by predicting the kind of words that you have to use in the gaps. Jadi, yang pertama adalah kalian harus memperkirakan, bisa memperkirakan atau menebak jenis kata yang harus kalian pakai untuk mengisi titik-titiknya. The word itself can be a number, a place, a verb, a noun, or etc. Katanya bisa banyak nih. Bisa tentang jumlah, tempat, kata kerja, kata benda, atau masih banyak lagi. So, start to figure out types of words. Jadi, yuk mulai pahami jenis-jenis katanya dan cari contoh-contohnya sebanyak mungkin supaya lebih mudah. Next material is about completing the sentences. Yang berikutnya adalah melengkapi kalimat. You will be given a series of incomplete sentences that you have to complete. Jadi, kalian itu akan diberikan sejumlah kalimat yang masih belum lengkap atau rampung istilahnya untuk kalian lengkapi dari audio yang kalian dengar. Next, you can use the previous skills of predicting information to do the exercise. Dan kalian bisa menggunakan keterampilan yang sebelumnya yang menggunakan predicting information untuk melengkapi kalimat-kalimat yang rampung ini. Baca dan analisa ya. For the power up, kita warm up dulu, kita pemanasan dulu nih. There are some questions. Do you think these are good ways to learn something new? Menurut kalian, yang berikut ini sesuatu atau hal yang baik nggak untuk memulai sesuatu yang baru? Do a course, get an app, look online, read books, talk to other people, or watch someone else. Nah, yang seperti ini menurut kalian bagus nggak untuk memulai belajar sesuatu yang baru? I will see meaning of each ways. Misalkan tanyakan masing-masing artinya in the WA group. Di WA group misalkan tanya artinya masing-masing ya. So, prepare. Jadi, persiapkan. For the explore grammar. Untuk explore grammarnya masih di listening is about inform. Tentang inform nih, kata kerja yang berakhiran ing. The function, fungsinya as a subject of
or object of a sentence. Jadi fungsinya untuk apa sih inform ini? Yang pertama, dia bisa berfungsi sebagai subjek atau objek dari sebuah kalimat. Contohnya kayak gimana, Miss? Contohnya nih, collecting stamp is my hobby. Collecting itu adalah inform. Fungsinya sebagai subjek di kalimat. Kenapa harus menggunakan inform? Karena dalam bahasa Inggris, subjek itu harus ada. Saat membuat kalimat, subjek itu harus ada. Nah, kalau nggak ada subjeknya yang berupa benda, kita paksa katanya menjadi kata benda. How? Caranya gimana? By adding ing in the end. Dengan menambahkan ing di belakangnya. Seperti itu ya. Next, inform is also used after preposition. Kata kerja bentuk ing ini juga sama, digunakan setelah preposition. Fungsinya bukan sebagai kata kerja ya, catat sekali lagi, inform ini fungsinya bukan sebagai kata kerja, but as a noun, tapi sebagai kata benda. Diletakkannya tadi sudah Miss sebutkan di awal sebagai subjek atau sebagai objek. Nah, ini setelah preposisi, diletakkan setelah kata depan. Contohnya bagaimana? Example is, I'm looking forward to hearing from you soon. Informnya yang mana? Bukan yang lookingnya ya. Hati-hati. Informnya adalah yang hearing. Kenapa? Fungsinya dia pertama sebagai objek, kedua karena letaknya setelah preposition. The preposition is to. Preposisinya itu adalah to. Seperti itu. Jadi tidak ada looking forward to hear, tapi to hearing. Bukan salah, tapi memang polanya seperti itu. Belajar lagi ya. And now for the exercise. Your exercises will be taken from the One Gold Experience Students Book, page 26, exercise 4 and 6. Untuk latihannya, itu diambil dari buku textbook kalian, Gold Experience B1-nya halaman 26, latihan yang keempat dan yang keenam. Both exercises, you only have to write the answer on Scholar. Baik exercise yang keempat dan yang keenam, dua-duanya hanya kalian tuliskan saja jawabannya di Scholar. Do it carefully, listen carefully, and read carefully. Semuanya lakukan dengan teliti. Baca, dengar, dan tulis yang teliti. Good luck! Okay, I'm going to introduce the speaking part for Unit 2. Miss coba bahas speaking Unit 2-nya ya. For Unit 1, it will be upcoming. Menyusul ya, Unit 1. The speaking will discuss about describing photo. Di unit 2, speakingnya itu yang di buku cetak kalian membahas tentang foto. What do you see first when you look at a photo? For example, on the right corner of your device. Contohnya yang ada di sebelah kanan gawai kalian. Yang kalian perhatikan pertama kali itu apa? Is it the clothing? Pakaiannya, warnanya ngejreng misalnya. The view, pemandangannya, wih di luar negeri nih, karena nggak ada nih kincir angin di Indonesia misalnya. The people, atau orangnya, lagi ngerumpi nih, atau orangnya lagi makan. Nah, yang mana nih? What can you say when describing a photo? Ketika kalian mau menerangkan tentang fotonya, bisa apa saja sih yang kalian bahas? First, giving an introduction, kasih penjelasan. Give an overall explanation about the photo, the situation, for example. Jadi kalian bisa menceritakan fotonya secara umum itu tentang apa sih? Situasinya seperti apa? Hiruk-pikuk kah? Atau sepi? Atau misalnya tempat kejadian perkara? Nah, seperti itu. Next, you can introduce the people. Kamu bisa memperkenalkan orang yang ada di fotonya, baik yang kalian kenal orangnya atau kalian hanya mengarang-arang saja berdasarkan gambar yang kalian lihat. Next, saying where the photo was taken.
Try to guess where the photo was taken by observing the landmarks or etc. Atau kalian mau menerangkan kayaknya si gambarnya atau fotonya itu diambil di salah satu kota di luar negeri misalnya. Caranya gimana? Perhatikan latar belakangnya. Mungkin ada monumen yang kalian tahu bahwa itu monumennya hanya ada di negara A, B, atau C. Nah, seperti itu. Next, saying what the people are doing atau membahas tentang apa yang sedang dilakukannya, apa yang sedang orang lakukan di foto tersebut. Lihat dari mana? Look at their gesture. Lihat dari gerak-geriknya. Memang fotonya nggak gerak kayak yang di Harry Potter, tapi kan kalian bisa menebak kira-kira sedang melakukan apa. For the expression, ungkapan-ungkapannya saat kalian mendeskripsikan atau menjelaskan fotonya dapatnya dari mana? All the expression you can use in describing a photo can be found and seen in your textbook page 27. Kalian tinggal lihat saja di buku cetak kalian halaman 27, semua ekspresinya ada di situ. Dari mulai giving an introduction up until saying what the people are doing. Jadi, selalu cek buku cetaknya. Last one is the closing. Thank you for the attention. Once again, if you still do not understand the material, just rewatch the video. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Kalau kalian masih belum paham dengan materinya, tonton lagi, dan lagi sampai kalian paham. Okay, see you in the next lesson. Thank you very much.